Puji Tuhan, haleluya. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita ada, kita kuat, kita sehat itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Amin. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang saya percaya firman Tuhan datang untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nah, saya akan bacakan di ayat yang ke-2 saja. Saya bacakan Keluaran 25 ayat yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini sedikit latar belakang berkaitan dengan perikop ini, berkaitan dengan kisah ini. Pada waktu itu bangsa Israel bersama dengan Musa pada waktu itu berada dalam perjalanan mereka, yaitu untuk menuju ke tanah perjanjian. Pada waktu itu dalam perjalanan mereka, ketika waktu itu Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel pada waktu itu. Setelah diberikannya 10 perintah pada waktu itu, Tuhan tidak sampai di situ saja, melainkan Tuhan pada akhirnya berfirman kepada bangsa Israel. Berfirman kepada bangsa Israel, yang dimana Tuhan berfirman kepada bangsa Israel untuk membangun tempat kudusnya Tuhan. Jadi pada waktu itu ketika Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel, Tuhan pun berfirman kepada mereka untuk membangun tempat kudusnya. Yang dimana pada waktu itu diawali dengan Tuhan meminta agar bangsa Israel pada waktu itu mereka mempersembahkan persembahan khusus. Jadi pada waktu itu dalam pembangunan tempat kudusnya Tuhan, Tuhan meminta bangsa Israel untuk mempersembahkan persembahan khusus. Yang dimana persembahan khusus ini memiliki kriteria-kriteria tertentu. Dan kalau kita perhatikan di sana bahwa persembahan khusus ini ditujukan untuk membangun tempat kudusnya Tuhan. Yang dimana dalam membangun tempat kudusnya Tuhan, Tuhan memberikan kriteria-kriterianya. Persembahan-persembahan apa yang harus mereka persembahkan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, di sana dikatakan bahwa apa saja yang harus mereka bawa, apa saja yang harus mereka persembahkan kepada Tuhan, yang menjadi persembahan mereka kepada Tuhan. Dan yang kalau kita perhatikan dan kita pelajari bersama bahwa yang harus mereka persembahkan adalah persembahan-persembahan yang terbaik. Persembahan-persembahan yang terbaik di sana ada emas dan sebagainya macamnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan meminta kepada bangsa Israel pada waktu itu dalam membangun tempat kudusnya mempersembahkan persembahan yang terbaik. Nah, kalau kita perhatikan bersama bahwa tidak sampai di situ saja, melainkan ternyata dalam mempersiapkan persembahan yang terbaik ini Tuhan ingin melihat bagaimana bangsa Israel membawa persembahan yang terbaik itu. Bagaimana bangsa Israel melakukannya, bagaimana bangsa Israel melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Kemudian, hal yang bisa kita pelajari bersama dalam hal ini apa? Bangsa Israel waktu itu diperintah oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik. Sehingga dalam kehidupan kita pun harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan apa yang menjadi di dalam diri kita yang terbaik bagi Tuhan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Tuhan berdiam di tengah-tengah kita. Agar Tuhan berdiam di tengah-tengah kita, serta menjadikan kita tempat kudusnya Tuhan. Karena di ayat yang sana berkata bahwa dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi pada waktu itu bangsa Israel diminta untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik
untuk membangun tempat kudusnya Tuhan. Dan kepada kita pun seperti itu. Dalam kehidupan kita, persembahan yang terbaik seperti apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Agar apa? Agar kita membangun tempat kudusnya Tuhan. Karena kita tahu bersama di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 di sana berkata bahwa kita ini adalah bait-baitnya Tuhan. Bait kudusnya Tuhan. Sehingga dalam mempersiapkan itu kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, persembahan yang terbaik itu seperti apa? Apa sih sebenarnya persembahan yang terbaik itu? Bagaimana persembahan yang terbaik itu? Yang pertama kita akan lihat dan kita pelajari bersama, yaitu persembahan yang terbaik adalah dari hati. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Perhatikan ini. Tuhan meminta kepada kita mempersembahkan dari hati kita. Bukan dengan paksaan, melainkan dari lubuk hati kita yang dalam. Tuhan menginginkan kepada setiap kita untuk membawa persembahan bukan karena kewajiban, melainkan karena kasih-Nya Tuhan. Melainkan karena cintanya kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kepada setiap kita untuk mempersembahkan persembahan bukan karena kewajiban, melainkan bukti kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Sehingga dalam kita mempersembahkan pujian kepada Tuhan, mempersembahkan apapun itu kepada Tuhan, mari kita beri dengan hati kita. Dengan hati kita, bukan karena paksaan atau kewajiban, tidak. Melainkan karena dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Dengan hati kita yang menghormati Tuhan. Dengan hati kita yang mengagungkan Tuhan. Kemudian, persembahan yang terbaik itu seperti apa? Yang kedua, persembahan yang terbaik adalah tubuh. Kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang pertama, saya bacakan di sini. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Perhatikan ini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, pada waktu itu bangsa Israel, kalau kita kembali di ayat pokok kita, pada waktu itu bangsa Israel disuruh untuk memberikan persembahan. Agar apa? Tujuannya yang pertama tadi untuk membangun tempat kudusnya. Dan yang kedua ternyata yaitu untuk menunjukkan bagaimana ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang berkenan pada Tuhan. Sehingga kalau kita kaitkan dengan Roma 12 ayat yang pertama, persembahan yang terbaik adalah tubuh. Di sini dikatakan bahwa persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Dalam ayat ini berkata bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ada satu pujian berkata, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ini menandakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai pujian bagi Tuhan, sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kita akan melihat dari ayat ini ada hal-hal yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Yang pertama, persembahan yang hidup. Kita mempersembahkan persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup itu berarti bahwa persembahan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mempersembahkan setiap apa yang kita lakukan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita
adalah bentuk penyembahan itu. Kita adalah bentuk dari setiap pujian itu. Dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita, mari memiliki prinsip bahwa segala yang kita lakukan dengan segala hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu merupakan persembahan yang hidup. Dan arti dari persembahan itu adalah kita memberikan tubuh kita, talenta kita, bakat kita, kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Kita melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Kemudian persembahan yang kudus. Kita tahu persembahan yang kudus itu seperti apa? Yaitu di mana kita mempersembahkan persembahan yang kudus bagi Tuhan dengan cara kita menjaga kekudusan. Begitu pentingnya menjaga kekudusan. Karena bahwa kita harus kudus sebab Allah itu kudus. Sehingga dalam kita mempersembahkan tubuh kita, kita harus mempersembahkan dengan kudus, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan yaitu berkenan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita hidup taat melakukan firman Tuhan. Sehingga hasilnya apa? Hasil dari mempersembahkan yang terbaik. Yang pertama itu Tuhan hadir dan diam di tengah-tengah kita. Kemudian ketika Tuhan hadir dan diam di tengah-tengah kita, apa yang akan terjadi? Ada kemuliaan Tuhan yang terhadap kita. Setelah kemuliaan Tuhan turun terhadap kita, akhirnya apa? Terjadi yang namanya pemulihan, sukacita, damai ada dalam kehidupan kita. Sehingga lewat firman Tuhan pada hari ini, sama-sama kita belajar bahwa kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberi persembahan yang terbaik dari hati kita Tuhan, yaitu tubuh dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita persembahkan hidup, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan hari ini, kita diingatkan lagi, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, menjadi persembahan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 008. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan, biar kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau mempersembahkan setiap apa yang menjadi kehidupan kami berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau persembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau bimbing kami ya Tuhan, biar Engkau ada bagi kami, Engkau berserta selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika Engkau beserta dengan kami, ada pemulihan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kami. Ya Tuhan, lalukanlah mata keluarga GPD El Shaddai Magelang daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin.